Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ranti Fitri Darsi dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di video kali ini, saya akan membahas materi tentang ikatan ion untuk memenuhi tugas mata kuliah Ikatan Kimia dengan dosen pengampu Ibu Nina Adriani, BSc Hons MSc. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang ikatan ion, yang mana ikatan ion ini terdapat pada ikatan kimia. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang ikatan ion. Nah, ikatan ion itu adalah, kita tulis dulu ya. Ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi akibat adanya serah terima elektron. Nah, jadi ini mudah untuk diingat ya. Nah, untuk gampang mengingat, kapan dua unsur itu membentuk ikatan ion? Nah, jika satu ada yang menerima elektron dan yang satu ada menangkap elektron. Nah, jadi mereka berdua ini serah terima ya. Ikatan ion ini bisa terjadi antara logam dengan non-logam. Nah, ini adalah syarat yang kedua. Kalau dia sama-sama logam, tentunya dia tidak akan bisa membentuk ikatan ion. Begitu juga sebaliknya. Misalkan kita punya unsur ya. Misalnya kita ingin melihat ikatan yang terjadi antara atom Na dengan atom Na dengan Cl misalnya. Nah, dengan Cl kita cek dulu ya. Na ini adalah logam karena dia termasuk dalam golongan 1A. Nah, sedangkan Cl ini adalah golongan non-logam karena dia termasuk dalam halogen, termasuk dalam golongan 7A. Nah, ini kan syarat yang kedua udah dipenuhi ya. Syarat yang pertama tadi harus ada satu yang menerima elektron dan yang satu melepaskan elektron. Nah, jadi kita harus mengkonfigurasikan Na dengan nomor atomnya 11 itu dia menjadi 2, 8, 1. Sedangkan Cl2 8, 7. Nah, jangan lupa ya, ini karena merupakan konfigurasi berdasarkan nomor atom. Nah, jika teman-teman ingin lebih paham lagi, teman-teman bisa search ya di Google. Nah, jadi elektron valensinya itu adalah 1. Nah, sedangkan Cl ini elektron valensinya itu adalah 7. Nah, jangan lupa ya teman-teman, karena ini konfigurasi dari elektron valensinya. Nah, jadi teman-teman untuk lebih paham lagi, teman-teman bisa search ya. Nah, jadi kapan dia bisa menerima atau melepaskan elektron? Nah, kalau elektron valensinya kecil dari 4, maka dia akan melepaskan elektron. Sedangkan kalau dia lebih besar dari 4, dia akan menangkap elektron. Nah, berarti dia akan menangkap elektron. Nah, lihat dulu unsur Na. Na itu elektron valensinya kan 1. Nah, kalau 1 itu berarti dia kan kecil dari 4. Nah, kecil dari 4
karena dia kecil dari 4 berarti dia melepaskan. Nah, jadi Na ini melepaskan satu elektron. Nah, jadi dia melepaskan satu elektron. Nah, kemudian kalau unsur untuk Cl ini dia lebih besar dari 4. Nah, maka dia berarti harus menangkap atau menerima. Nah, berapa yang dia tangkap? Nah, supaya elektron dia itu 8. Jadi jangan lupa ya, konsep tujuannya itu adalah untuk mencapai suatu kestabilan. Nah, supaya dia stabil itu jumlah elektron valensinya itu harus 8. Nah, jadi kalau untuk Cl dan Na ini dia memenuhi kaedah oktet. Nah, jadi dia menangkap satu elektron. Nah, jadi teman-teman, Na dengan Cl ini dia bisa membentuk ikatan ion karena dia memenuhi syarat. Jadi kalau kita tuliskan struktur Lewesnya, jadi Na tadi dia memiliki elektron valensinya 1 ditambah reaksikan dengan Cl. Nah, dia berikatan dengan Cl ya. Cl tadi adalah 7. Kita buat simbol yang berbeda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, jadi Na ini satu elektron yang dilepaskan oleh Na tadi langsung ditangkap oleh Cl tadi. Nah, jadi Na melepaskan satu elektron maka langsung ditangkap oleh Cl, sehingga sekarang jumlah elektron valensinya menjadi 8, dan Na ketika dia melepaskan satu elektron di luarnya juga 8. Jadi kalau dituliskan Na melepaskan menjadi Na plus karena dia sudah melepaskan. Nah, kemudian Cl kan kekurangan 1, atau kita bisa langsung tuliskan seperti ini, bisa langsung tuliskan Na. Nah, Cl nah, Na nya tadi 1, Cl nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang di sini yang dinamakan dengan ikatan ion. Nah, jadi si Na ini melepaskan dan si Cl ini menerima. Nah, itu adalah ciri-ciri dari ikatan ion. Nah, semoga teman-teman paham ya dengan ikatan ion. Sekian penjelasan dari saya teman-teman, semoga paham dan bermanfaat.